Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, yaitu mengenai pemanasan global. Dan soal yang akan saya bahas ini adalah soal dari uji kompetensi 1 untuk bagian yang A. Sementara untuk bagian yang B dan C, adik-adik silahkan pelajari sendiri ya sebagai bahan untuk latihannya. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Yang pertama itu adalah pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dapat memengaruhi pemanasan global karena, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Mulai dari tanah menjadi gersang, jumlah pohon berkurang drastis, berpotensi meningkatkan senyawa CFC, suplai O2 yang dihasilkan pohon berkurang, serta berkurangnya pohon yang dapat menyerap CO2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pohon itu dia mampu menyerap CO2. Nah, sehingga ketika pohon itu jumlahnya berkurang ya akibat dari pembukaan lahan ataupun pembakaran hutan, maka akan berkurang pula pohon yang dapat yang namanya pemanasan global. Sehingga jawabannya tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Terjadinya efek rumah kaca tidak lepas dari meningkatnya gas CO2 di udara, sehingga menyebabkan apabila gas CO2 terlepas ke atmosfer, tepatnya hingga pada ketinggian troposfer, maka akan terbentuk lapisan yang akan menyelimuti bumi. Akibatnya, radiasi matahari yang masuk ke bumi tidak dapat kembali ke ruang angkasa, melainkan akan terpantul kembali ke bumi, sehingga akan mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas. Nah, jadi jawabannya tepat itu adalah yang C, yaitu naiknya suhu permukaan bumi. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah efek rumah kaca adalah, di sini terdapat beberapa cara ya, ada membakar sampah plastik, mendaur ulang sampah plastik, menanam sayuran siap konsumsi, menanam tumbuhan-tumbuhan hijau, menebang pohon yang sudah tua untuk keperluan mebel. Nah, jadi dari beberapa cara tersebut ya, cara yang tepat untuk mencegah efek rumah kaca adalah yang B, yaitu mendaur ulang sampah plastik. Nah, jadi selain dapat mencegah efek rumah kaca, mendaur ulang sampah plastik bisa menyelamatkan lingkungan. Nah, jadi jawabannya tepat itu adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Ozon pada lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena, jadi perlu kita ketahui ya bahwasanya lapisan ozon itu berfungsi untuk menyerap sekitar 98 sinar ultraviolet dari matahari yang menyinari bumi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Lapisan ozon di stratosfer dapat rusak karena bereaksi dengan, jadi untuk merusak lapisan ozon yang terdapat di stratosfer, kita bisa menggunakan zat yang mengandung klor. Nah, jadi apabila zat yang mengandung klor itu dilepaskan ke atmosfer, maka zat yang mengandung klor tersebut akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klor dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya setiap satu molekul yang mengandung klor itu mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon. Nah, jadi dari beberapa zat yang terdapat di pilihan gandanya, untuk zat yang mengandung klor itu adalah yang E, yakni klorofluorokarbon atau CFC. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diagram lingkaran berikut menunjukkan presentase gas rumah kaca yang ada di bumi. Berdasarkan diagram, karbon dioksida penyumbang 76,7% gas rumah kaca. Faktor penyebab karbon dioksida yang memiliki persentase paling besar adalah, untuk membahas soal ini kita harus melihat diagram yang terdapat pada samping kiri soal. Di sini terlihat penyumbang terbesar untuk karbon dioksida itu adalah minyak fosil, yakni sebesar 56,6%. Nah, perlu diketahui bahwasanya minyak fosil itu dia diolah sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, seiring dengan pertumbuhan masyarakat ya, maka akan semakin besar pula ya pertumbuhan dari kendaraan. Nah, sehingga
itu berbanding lurus dengan kebutuhan dari bahan bakar. Nah, peningkatan bahan bakar itu akan berdampak pada pembuangan gas kendaraan yang juga meningkat. Nah, salah satu gas buang dari kendaraan itu adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, sehingga jawabannya tepat itu adalah yang A. Penggunaan mobil pribadi yang berlebihan untuk memenuhi gaya hidup masyarakat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari keempat pernyataan tersebut, pembukaan lahan baru untuk pertanian ternyata memperparah pemanasan global. Alasan yang tepat terkait pemanasan global karena pembukaan lahan pertanian baru terdapat pada angka. Nah, jadi dari keempat pernyataan tersebut ya, kita di sini diminta untuk menentukan dua pernyataan yang tepat. Nah, untuk yang pertama ya, kita bahas adalah kebanyakan cara yang dilakukan untuk membuka lahan pertanian baru itu adalah dengan cara pembakaran hutan. Dan tentunya cara ini sudah sangat familiar di lingkungan masyarakat kita. Nah, ketika terjadi pembakaran hutan, maka akan banyak ya gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, sehingga untuk pernyataan tepat yang pertama itu adalah yang kedua, yakni karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer saat pembukaan lahan. Yang pernyataan yang selanjutnya itu adalah penggunaan pupuk ya. Jadi ketika kita menggunakan pupuk yang berbahan sintetis, maka itu dia akan menyumbang gas rumah kaca. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang C, yakni 2 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pengolahan limbah B3 dengan cara pembakaran untuk memperkecil volume agar tidak mencemari lingkungan disebut. Nah, di sini terdapat beberapa option. Yang pertama adalah stabilisasi. Nah, perlu diketahui bahwasanya stabilisasi atau solidifikasi itu adalah suatu proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa bereaksi tertentu. Nah, berarti untuk jawaban yang A, option yang A dan C itu salah ya. Kita lanjut untuk option yang B atau insenerasi. Nah, insenerasi itu merupakan suatu metode pengolahan sampah yang diterapkan untuk memperkecil volume B3. Tetapi saat pembakaran dilakukan pengontrolan agar racun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Nah, tentunya ya dari penjelasan itu jawabannya tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pendingin ruangan dan lemari pendingin banyak digunakan baik kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kedua alat tersebut membutuhkan suatu mekanisme yang melibatkan CFC. CFC berperan dalam mendorong pemanasan global karena mengubah lapisan ozon menjadi oksigen, sehingga jawabannya tepat itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Gunung api yang masih aktif ikut ambil andil dalam perubahan iklim. Hal yang memengaruhi kondisi tersebut adalah, nah jadi salah satu penyebab dari pemanasan global adalah adanya letusan gunung api. Nah, jadi ketika gunung api meletus, selain abu dan debu, juga ada erupsi gunung api yang mengemisikan gas sulfur dioksida, uap air, dan karbon dioksida. Di mana sulfur dioksida akan bereaksi dengan uap air di lapisan stratosfer. Hal tersebutlah yang menyebabkan suhu bumi mengalami penurunan, sehingga jawabannya tepat adalah yang D, yakni erupsi gunung api menghasilkan gas sulfur yang tinggi.